Ada satu sahabat, ini sahabat sudah sering diceritakan ya, tapi kita ceritakan lagi mugi-mugi barokah. Ada satu sahabat, sahabat ini dapat julukan Dzulbijaden. Ini diceritakan sahabat ini kaya Pak, bukan orang miskin ya, ini orang sugih, berpangkat, punya kedudukan, orang hebat. Ketika dengar Nabi Muhammad SAW ini hijrah dari Mekah pindah ke Madinah Munawwarah, maka beliau ini galau. Beliau ingin menyusul Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia ngambil keputusan, halas, anak mau pindah ke Madinah karena untuk kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya anak istrinya dikumpulkan. Dibilangi, saya mau berangkat ke Madinah Munawwarah. Ada mau hijrah sama saya? Pak, ini hijrah Pak. Zaman itu ya. Ini spekulasi loh. Belum tentu di sana nanti enak hidupnya. Turun tuh ada pegawaian enak. Kayak antum pindah ke lokasi lain, sampai tuh mikir mesti kerja apa di sana tuh. Kira-kira ada pegawaian enak apa enggak aku? Mesti mikir Pak. Sampai sekarang pindah Bojonegoro mamanya. Sampai mikir mesti yang dipikirin pertama Pak. Kira-kira bisa hidup enggak saya di sana Beb? Kerjaan saya gimana di sini sudah jalan? Maksud aku spekulasi kerja di sana belum tentu jalan. Pikirannya manusia. Akhirnya keluarga ngomong komentar, ya apa pindah gitu. Ini ada Nabi Muhammad, nanti yang lain dipikir, tidak mau, tidak ada yang ikut, berangkat sendiri. Sampai di perbatasan kota Mekah, ketemu dengan para orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Ditanya mau kemana? Dibilang mau ke Madinah, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dibilang tidak bisa, kau tidak bisa jalan. Apa kata sahabat Dzulbijaden ini? Harta saya, rumah saya, ambil semua. Yang penting saya jangan dihalangi. Saya mau ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Dilepas Pak. Bajunya ini dilepas, jubahnya dilepas, harta yang dibawa waktu itu dilepas, sandal dikekno. Sampai beliau berangkat cuma pakai satu helai penutup dan pakai selendang begitu. Wis karikut tok wis, yang nutupi tinggal 2 helai ini saja. Bilang ngomong saya tidak punya apa-apa lagi. Lah terus, ya saya mau berangkat ke Madinah. Tidak pakai sandal, tidak, ambilan semua. Yang penting saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Diceritakan Sayyidina Abdullah Dzulbajadaini barusan, yang tidak punya apa-apa kecuali 2 baju yang menutup badannya, sampai meninggal dunia dan didoakan dengan doa yang masyhur, Allahumma rdo anhu fa inni amsaitu anhu rad. Supaya didoakan. Semua sahabat berharap kalau seandainya yang jadi mayit itu dia. Karena apa? Karena dapat doa dari Rasulullah SAW. Dan saya ingin mengucapkan sama orang-orang yang hadir majelis, pertanyaan, adakah satu manusia yang lebih agung, lebih daripada Rasulullah SAW, sehingga kita harus cari perhatian orang tersebut. Demi Allah, Allah tidak pernah menciptakan satu makhluk di atas muka bumi ini lebih agung dari Rasulullah SAW. Seandainya kita ingin dekat dengan seseorang, pastikan bahwa orang itu adalah Rasulullah SAW. Maka dengarkan firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Saling cinta ya di antara satu dengan yang lainnya. Kita sesama orang-orang yang beriman harus saling cinta satu dengan yang lainnya. Pesan saya jangan sampai benci-benci sama orang. Surga itu bukan cuma sekedar kenikmatan yang seperti itu yang sampai kenikmatan orang-orang yang di surga karena mereka bertemu saling cinta, saling bahagia satu dengan yang lainnya. Sehingga orang-orang dahulu ini ketika melihat orang-orang tadi bagaimana hormatnya dengan tua, bagaimana cintanya mereka dengan yang muda, saling cium satu dengan yang lainnya, saling minta doa satu dengan yang lainnya. Mereka itulah perkumpulan yang memang pantas untuk disebutkan dalam firman Allah, ya, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana wa hum 'ala sururin mutaqabilin. Mereka saling cinta satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu tidak heran sampai ketika membaca, kita ini tidak heran ketika membaca manaqibnya sampai sekarang ini. Kalau fasilitas mungkin Indonesia lebih lengkap daripada Hadramut ya. Tidak ada pohon-pohonan kayak gini di Hadramut ini, buah-buahan lengkap kayak di Indonesia ini. Apa yang tidak ada di Indonesia? Tapi demi Allah saya merasakan surga itu ya di Tarim. Dengan hawa panasnya hawanya, dengan dinginnya hawanya. Tapi kumpul dengan manusia yang tidak punya rasa benci, itulah letak surga yang sebenarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqdifu idza sa'a fi qulubil muridina law atal iradah wa yusijuhum ila suluki sabili sa'ada allati hiya al-iman wal ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di majelis rutinan ini. Semoga kita tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga berkah perjuangan kita hadir istiqomah dalam majelis kebaikan. Semoga menjadi sebab kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keburukan itu ditutup oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Dan harapan kita semoga ini yang kita usahakan semoga menjadi sebab kita wafat dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada ayahanda, orang tua saya dan guru saya Sayyidi Al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, wa akhina Muhammad bin Faisal bin Ali bin Abdullah Hamid, wa akhina Sayyid Hasan ibn Al-Habib Al-Ustad Ad-Da'i ilallah Hashim Kamal bin Abdullah Al-Segab, dan juga kepada orang tua kita Kiai Hasani yang datang dari Pasuruan. Tak lupa kepada guru kami Al-Ustad Ulil Albab dari Laban Asam, dan juga kepada akhina fillah Mudirul Ma'had Askar Kauni Cabang Banyuwangi, akhina Al-Ustadz Ahmad Syaifullah sekeluarga dan Ustadz Budi, dan juga kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Askar Kauni Cabang Banyuwangi yang kami hormati dan kami takdimi, serta para asatid yang sudah bergabung di majlis ini. Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna, dan semoga dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita bisa duduk untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan nikmat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk, tetapi hanya hamba-hamba yang terpilih yang bisa datang dalam suatu majlis kebaikan untuk belajar syariat Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwani, kehidupan kita di dunia ini terbatas. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mautu babun kullu nafsin dakhiluhu. Kematian itu bagaikan sebuah pintu. Semua orang yang berjiwa, orang yang pernah menghidupkan dirinya di alam dunia, maka dia pasti akan melewati pintu tersebut untuk masuk kepada alam selanjutnya. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kat-tariq ilal watan. Al-Imamul Haddad bila mengatakan dunia ini hanyalah bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini hanyalah jalan untuk kita pulang ke kampung halaman kita,
wa ma darun illa jannatun liman ittaqah, dan tidak ada rumah abadi yang layak bagi kita orang yang beriman kecuali surga yang hanya diizinkan orang yang masuk di dalamnya yang menghabiskan umurnya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dunia ini cuma mampir, Pak, tidak lama. Hidup kita ini sudah terbatas. Dan oleh ahkamul hakimin, Allah yang maha hakim, kita ini sudah dijatuhi hukuman. Semuanya rata, divonis mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Semua, tidak ada, mungkin ada yang lolos. Kita ini sudah distempel bakal mati. Dan kehidupan kita ini hanyalah sebentar. Maka dari itu, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan yang sebentar ini, sehingga kita lupa kepada kehidupan selanjutnya yang kekal abadi saat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dunia ini sudah diprogram, Pak, sama Allah taala. Dibuat sama Allah ini, kita ini lupa. Kalau kita mau mati, lupa kalau kita akan hidup di akhirat. Diceritakan dalam kitab Sabilul Iddikar, Al-Imamul Haddad niki menyampaikan satu riwayat. Beliau bercerita di sana, dalam satu riwayat dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengumuman kepada para malaikat akan menjadikan di muka bumi ini makhluk yang namanya manusia. Lalu Allah taala mengatakan bahwa manusia itu nanti akan bisa memiliki keturunan. Maka malaikat mengatakan, "Ya Rabb, wahai ya Allah, maka bumi tidak akan cukup. Kalau manusia itu bisa punya anak, tidak cukup bumi ya Allah." Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Inni ja'ilul amal." Aku akan ciptakan, aku ini ja'ilul maut. Aku akan ciptakan kematian, wahai malaikat. Sehingga mereka umurnya terbatas, lalu mati. Jadi bumi tidak bakal penuh. Insya Allah cukup terus. Maka malaikat ngomong lagi, "Ya Allah, kalau manusia itu sudah dikasih tahu bakal mati, ya tidak kira bisa apa-apa ya Allah. Ya percuma dihidupkan kalau sudah tahu dikasih tahu akan mati. Ya tidak bisa apa-apa manusia, tidak enak semua." Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Ini ja'ilul amal." Aku akan ciptakan satu program, manusia akan punya angan-angan dia hidup lama di dunia sehingga lupa dengan kematian. Dengan pikiran ini, ikhwani, dengan pikiran lupa dengan kematian inilah yang menyebabkan kita bisa aktivitas dengan enak, bahkan yang sampai offset bisa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal asri innal insana lafi husri." Demi masa, kata Allah taala, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi. Rugi semuanya rugi, kecuali illal ladina amanu. Kecuali mereka lah orang yang beriman. Sekalipun kehidupannya sederhana, tapi dia beriman, dia tidak menjadi orang yang rugi. Wa amilus salihat. Bukan hanya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman dengan kitabnya Allah, beriman dengan para anbiya wal mursalin. Bukan hanya itu. Wa amilus salihat. Dan menggerakkan keyakinannya dengan melaksanakan amal-amal soleh. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan mereka lah orang yang saling menasihati dengan al-haq. Al-Imam Ibnu Katsir beliau mentafsirkan kalimat al-haq diantaranya yaitu adalah al-maut, kematian. Orang yang saling mengingatkan satu dengan lainnya tentang kematian. Kemudian watawasaw bis sabr, dan hidup dalam kesabaran di dunia ini. Fasbir sabran jamilah, hiduplah dengan yang sabar yang indah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah dibuat lupa, Pak. Orang yang saling ketemu, majelis yang saling mengingatkan kesebentaran kita di dunia dan akan abadinya kita di akhirat, itulah majelis yang terbaik karena akan menyebabkan manusia yang asalnya rugi menjadi orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka harus kita diingatkan terus. Memang manusia sudah diprogram lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis, perkumpulan, syuyuh, para guru yang mengingatkan dan mengiming-imingkan kehidupan yang abadi di akhirat, itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hanya ambisi dengan dunia, mereka akan sibuk dengan kehidupan dunianya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, fa inna izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin.
Sesungguhnya keagungan itu hanya milik Allah. Keagungan hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keagungan hanya milik orang-orang yang beriman kepada Allah. Keagungan, kesuksesan, kehormatan hanya untuk orang yang beriman. Walakinnal munafik la ya'lamun. Akan tetapi orang munafik tidak tahu hakikat ini. Orang munafik tidak tahu kalau akan ada akhirat. Orang munafik lupa kalau kehidupan yang senang itu ada di sana. Ya'lamuna dhahiral hayati dunya. Mereka hanya tahu dohirnya dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka lupa tentang kehidupan akhirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu ibnu adam mali mali wa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablat wa ma tasaddaqta fa abqait. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, lihatlah manusia lupa akan kehidupannya. Mereka mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku. Dia yang dibicarakan harta, yang dibicarakan pangkat, yang dibicarakan kejabatan, yang dibicarakan tentang kemewahan dan penghormatan. Padahal kata Nabi Muhammad, wa ma akalta fa'afnet. Kalau dijadikan makanan, lalu dimakan, fa'afnet, akan hancur jadi kotoran. Wa ma labista fa'ablet. Kalau diberikan kendaraan, diberikan rumah, fa'ablet, juga akan hancur. Tetapi wa ma tasaddaqta fa'abqat, yang kamu keluarkan, yang kamu persiapkan untuk kehidupan akhirat, fa'abqat, itu akan kekal abadi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu monggo melalui majlis ini jangan kita kepelis, Pak. Jangan kita ini menyangka orang munafik itu lebih enak dari kita. Jangan disangka orang yang kaya itu lebih nikmat daripada kita yang hadir majalis. Nabi Muhammad sampai menegur seperti ini, Pak. Siapa orang yang dikasih Al-Quran, siapa orang yang diberikan Al-Quran, dia diberikan hidayah, bisa mendapatkan kenikmatan ibadah seperti kita hadir di majlis ini nikmat. Kita nikmat karena kita membahas ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, lalu dia menyangka tidak dapat apa-apa, laqad istasghara ma a'dhamahullah, maka dia telah meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampean jangan rumangsa tidak dapat apa-apa hadir majelis. Justru yang hadir majelis, yang dia bisa mendekat dengan para solihin, mendekat dengan para ulama, mendekat dengan para pewaris Nabi Muhammad SAW, maka dia mendapatkan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa istiqomah dalam jalan kebaikan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ikhwani, tujuannya hidup ini cuma satu. Percuma, Pak, sampai ngikuti kabar dunia ini tak mari-mari. Maring ini corona hilang, ono sing anyar maneh. Areng jeneng iku Omikron. Maring ngono ono unicorn, anyar-anyar terus ya. Genti-genti terus. Sampai ngikuti kabar dunia ini tak mari-mari. Memang sudah programnya Allah, dunia ini akan semakin ke belakang, semakin rusak. Antum mengubah, tidak bisa. Itu sudah program dari Allah Ta'ala. Jangan mikir ngerubah dunia, tapi berfikirlah bagaimana kita tidak dirubah oleh dunia, sehingga hati kita betul-betul hanya untuk Allah, dan hanya fokus kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Para solihin itu, guru kami Sayyidi Habib Umar, beliau sering menyampaikan, jangan bingung sama alamnya dan perubahannya, tapi bingunglah kepada dat yang merubah alam, yang menggerakkan asbab. Bingunglah kepada Allah Ta'ala, fokuskan kepada Allah Ta'ala, karena kalau kita sudah dicintai Allah, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para solihin, para aulia nih, mereka tuh hanya fokusnya ya apa hidup di akhirat enak. Bagaimana caranya hidup di akhirat itu mendapatkan kehidupan yang nyaman. Karena mereka tahu dunia akan ditinggal dan mereka akan balik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatba'ul mayyit salasatun, kata Rasulullah. Mengikuti kepada mayit 3. Apa yang kata Rasulullah yang 3 ini? Yarji'u isnen wa yabqa wahid. Yang 2 akan pulang, yang tinggal sama kita cuma 1. Apa yang 2 itu, Habib? Nabi Muhammad mengatakan yang 3 itu adalah harta, yang kedua itu adalah keluarga, dan yang ketiga yaitu adalah amal. 2 akan pulang. Apa yang pulang? Yang pulang harta. Harta kita tidak dibawa mati. Walaupun sampean mati nyekel PC serong Mbak, gediki Pak, digenggam gediki. Sampean mati ya dicul Pak mbek anake digawa duweke. Ya nggih. Sampean mati nggih sarung BHS rego 2.500.000,
tetep dibangkangi sampean. Temenan nggih kelambi sing regane 5 juta sampean wafat ya tetep dicoplok diganti kafan 3 lembar. Nggih nggih. Bledet sampean, Pak. Mari ngono apa? Sampean dibawa ke kuburan. Anaknya Beb ikut, iya anak ikut masuk kuburan. Setelah masuk kuburan, anaknya mana? Pulang, Pak. Dia ono anak cinta sama bapak ibunya dikubur. Ada? Sampean cinta sama orang tuanya? Cinta. Mana orang tua sampean? Sudah mati. Sampean kok dek gini? Yang kendi masuk mati pisan Beb ya kan? Ya sudah pulang. Anak kita pulang. Bahkan kalau kita lihat dengan mata kita nggih, orang tua itu kalau mati sing ngidek-ngidek siapa, Pak? Anaknya sendiri. Tidak, jadi gak mulai apa ya tidak. Ya sudah sampean itu nanti nginjek-nginjek orang tuanya. Al-Fakir sama Habib Ali sama adik saya Muhammad ini waktu meninggalnya almarhum Habib Faisal, ya kita yang nginjek-nginjek kuburan. Mosok jahat Beb, apian nih Pak. Ya walaupun rodok kelendi, kelendi mana tapi mau gimana lagi sudah itu sunatullah ala alamin. Diinjek biar padat tanahnya. Ternyata anak yang kita besarkan bengong, loro, dipikiri, hengono PCC digolei di sekolah sampai larang, mati-mati, kita mati. Yang ngidek-ngidek kita supaya kita ndak metu maneh yo anak dhewe. Bo ini sudah sunatullah, nggih nggih. Kok lemes kabeh ngene, nggih nggih. Loh iya Pak pulang. 2 pulang. Terus Beb, yang tinggal siapa? Qoyab wahid amal. Amal kita. Kita ambisi kepingin dekat sama bupati, kepingin dekat sama gubernur, kepingin dekat sama presiden, kepingin kaya seperti kayanya orang, kepingin punya gedung seperti gedungnya orang. Itu cuma don. In yattabi'una illa don kata Allah Ta'ala. Itu cuma sangkaan-sangkaan. Wa inhum illa yahrusun, ambisi kepada sesuatu yang sangkaan. Ad-dunya mata'ul gurur, tipuan. Kalau sudah nafasnya sampai di kerongkongan, dia akan fabasaru kal yaumal hadid, matanya menjadi tajam, dia menyaksikan segala hakikat, baru dia akan ketun. Ternyata yang selamat adalah yang ikut majelis dan menghabiskan umurnya untuk pengabdian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sibuk di meja nyekel emik, bahas politik, bahas itu, bahas ini, tapi tidak beramal soleh, cuma berfikir tok. Iku percuma, fadi. Ba'den setelah mati baru ketun. Ya laitani takhadu ma'ahada rasuli sabila. Coba saya ikut Rasul itu. Coba saya ikut ulama itu. Coba saya cinta kepada turunannya Rasul itu. Baru dia akan merasa ini jalan yang benar. Ternyata yang saya ikuti dulu hanya sangkaan-sangkaan. Baru terasa ketun. Kapan? Kalau sudah sampai di kerongkongan. Baru kita akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling hakikat. Manusia yang bisa menyaksikan Allah ketika masih hidupnya. Manusia yang diperjalankan Isra wal Mi'raj, Rasulullah mengatakan lau bu'isal mayyit min kuburihim lasabaku ila khudurin majalisil ilmi li'anna fihim minan nafahat wal barakat wal fuyudat. Rasul mengatakan seandainya orang yang sudah mati, yang bicara manusia yang paling hakikat, beliau mengatakan seandainya orang yang sudah wafat itu dibangkitkan lagi oleh Allah, dalam riwayat lau bu'isas sahid, seandainya orang yang mati syahid itu dibangkitkan oleh Allah. La sabaku ila khudurin majalisil ilmi. Mereka akan lomba untuk datang ke majelis seperti ini. Mereka akan duduk dengan kita di majelis ini. Kenapa? Karena mereka yasat hagigah. Mereka lihat hakikat. Ternyata duduknya di gedung, duduknya sama pejabat, duduknya sama ini. Fadi, tidak dapat apa-apa. Duduknya sama ulama, nangis, air matanya getar, ingat dosanya. Untung sehingga orang mati akan berharap duduk di sini. Siapa yang berikan kabar? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan tahu kenapa li'anna fihi minan nafahat wal barakat wal fuyudat. Di tempat ini dibagikan rahmat Allah, dibagikan anugerah dari Allah. Dari majlis ini yang tidak faham jadi faham, yang maksiat menjadi tobat, pengikut hawa nafsu menjadi pengikut Nabi Muhammad, yang tidak ibadah jadi ibadah. Semuanya berkah dari perkumpulan yang disampaikan syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung antum ini hadir majalis. Untung antum terpilih bisa mendapatkan guru-guru yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai merasa ndak duwe apa-apa toko pengajian ini. Jangan rumangsa sampean miskin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jahl itu adalah asadul faqr. Kebodohan itu adalah miskin yang paling nyata. Tahu orang miskin amin? Orang yang bodoh itu Pak, orang yang miskin itu orang yang ndak pernah datang pengajian, yang ndak ibadah itu miskin. Kita yang ibadah walaupun tidak megang uang, walaupun sederhana, kita soge.
Kita jadi orang yang kaya, kita menjadi orang yang beruntung. Karena yang beruntung di akhirat adalah yang beruntung, dan yang rugi di akhirat adalah orang yang rugi. Ini informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma uhiya ilayya an ajma'al mal wa akuna minat tajirin. Walakin ansabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Nabi Muhammad, aku diutus oleh Allah, aku diberi wahyu oleh Allah. Saya mampir di dunia 63 tahun, bukan untuk nyuruh kalian duduk di kursi jabatan, bukan nyuruh kalian untuk ambisi dengan dunia, bukan untuk antum lupa sampean cari harta sebanyak-banyaknya, walakin ansabbi bihamdi rabbik. Tapi tugasku hanya satu, ngilingno masyarakat supaya mensucikan Allah. Wa kun minas sajidin. Jadilah kamu orang yang sujud dengan hati dan jasad kita kepada Allah. Sampai kapan Habib? Hatta ya'tiyakal yakin. Gala Sayyidi Ustaz Taufik al-yakin al-maut. Yang dimaksud dengan keyakinan terus seperti ini. Sampai kapan? Sampai datangnya kematian, saat perjumpaan kita dengan Allah dan perjumpaan kita dengan Sayyidina Muhammad SAW. Masih Kanjeng Nabi urip Pak saiki pidato. Ya sudah model pidatonya seperti ini dan seperti pidatonya para guru-guru yang diilmu akhirat, dan sahabat didoktrin untuk ambisi dengan akhirat, bukan ambisi dengan dunia. Dunia seperlunya harus, orang hidup dapat dunia harus, uang harus, cari yang halal, yang benar. Al-baqi sisanya Allah. Fokuskan kita untuk di sana, yang senang di sana akan senang, dan yang susah di sana akan susah. Ini informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, semoga kita terus di jalan Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan semoga para guru kita diberikan kesehatan oleh Ta'ala, diberikan panjang umur, fi dhahir, fi ta'atillah, fi ta'ati Rasul, amin ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau Al-Imam Abdurrahman bin Fuqih, sebelum saya selesai ceramah ini, beliau mengatakan dalam rosafatnya, memberikan nasihat kepada kita. Fa kaifa yahlu alamus sahada. Bagaimana alamus sahada ini kosong daripada mereka para aulia. Padahal mereka adalah hum hudatul qadah. Mereka lah sang memberi petunjuk yang diikuti oleh orang lainnya. Bisirrihim yakumu amru, bisirrihim yakumu amrul bisirrihim amrul wara yakumu. Dengan rahasia mereka, kepahaman mereka, maka amrul wara yakumu. Semua urusan manusia ini berdiri. Binurihim tahya binurihim kulubu. Dengan cahaya yang di hati mereka akan menghidupkan hati manusia yang ada di sekitarnya, kata beliau. Jadi keberadaan para guru, keberadaan ada majelis seperti ini Pak yang buat sukses Banyuwangi. Ini yang bisa menyebabkan manusia-manusia ini berakal. Banyuwangi sukses bukan karena program. Indonesia maju, jaya itu bukan karena ini dan itu zahir. Tapi fil batin karena manusia-manusia yang ada di sekitarnya menjadi orang yang baik. Kenapa mereka baik? Tidak bisa baik kecuali mereka ingat sama akhirat, dan tidak bisa dia ingat kecuali diingatkan dengan orang-orang yang ingat hatinya kepada akhirat. Sehingga hati mereka menjadi hati yang hidup, kata beliau. Sehingga akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Akan turun keberkahan dari langit, berkahnya para solihin yang membimbing umat Nabi Muhammad SAW. Maka itu monggo yuk melalui majelis ini istiqomah Pak. Jangan kepilih sampean sama yang lain-lain. Istiqomahkan dalam majelis, mendekat kepada Nabi Muhammad SAW melalui majelisnya, melalui guru-guru yang bersanad kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu separing istiqomah nggih. Hati orang senang di dunia sampai di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Dan kita doakan guys, semoga kita bisa kumpul terus dengan guru-guru kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Sebagai penutup guys Pak ya. Sebetulnya fakir ini tidak ceramah, ini ceramah dadakan nih. Karena guru kita ini kurang sehat. Semoga beliau diberikan kesehatan guys. Semoga Habib Ali diberikan kekuatan, dohirnya dan batinnya. Amin ya Rabbal. Dan semoga keluarga beliau yang sakit diberikan kesembuhan oleh Ta'ala. Dan terus bisa membimbing kita dalam setiap majelis. Amin ya Rabbal alamin. Diceritakan Mbak, gimana orang-orang dulu itu semangat dan memiliki hubungan yang kuat, dan mereka tidak tertipu dengan kenikmatan yang singkat ini. Ada satu sahabat, ini sahabat sudah sering diceritakan ya, tapi kita ceritakan lagi mugi-mugi barokah. Ada satu sahabat ini dapat julukan Dzulbijaden. Siapa namanya?
Sahabat dapat julukan Dzul Bijaden. Ini diceritakan sahabat ini kaya, Pak. Bukan orang miskin ya, ini orang sugih. Berpangkat, punya kedudukan, orang hebat. Ketika dengar Nabi Muhammad SAW ini hijrah dari Mekah pindah ke Madinah Munawwarah, maka beliau ini galau. Beliau ingin menyusul Nabi Muhammad SAW. Karena orang kalau sudah cinta ini, pisah sama yang dicintai ini tidak bisa. Tidak mau jauh. Kalaupun terpaksa jauh, hatinya tidak mungkin jauh. Sehingga gelisah, di Mekah ini gelisah. Padahal dia punya harta. Dia punya rumah bagus, tapi gelisah. Akhirnya dia ngambil keputusan, halas, ana mau pindah ke Madinah. Karena untuk kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya anak istrinya dikumpulkan. Dibilangi, saya mau berangkat ke Madinah Munawwarah. Ada mau hijrah sama saya? Pak, ini hijrah, Pak. Zaman itu ya. Ini spekulasi loh. Belum tentu di sana nanti enak hidupnya. Durung tahu anak pegawaian enak. Kayak antum pindah ke lokasi lain, sampai tuh mikir mesti kerja apa di sana, Beb. Kira-kira oleh pegawaian enak apa enggak aku? Mesti mikir, Pak. Sampai sekarang pindah Bojonegoro mama nih. Sampai mikir mesti, yang dipikir pertama apa? Kira-kira bisa hidup enggak saya di sana, Beb? Kerjaan saya gimana di sini sudah jalan? Maksud aku spekulasi kerja di sana belum tentu jalan. Pikirannya manusia. Akhirnya keluarga ngomong komentar, ya apa pindah lagi. Ini ada Nabi Muhammad, nanti yang lain dipikir, enggak mau, enggak ada yang ikut, berangkat sendiri. Beliau keluar, beliau ini kaya, punya toko, punya kekayaan, ditinggal. Sampai di perbatasan kota Mekah, ketemu dengan para orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Ditanya mau kemana? Dibilang mau ke Madinah. Ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dibilang tidak bisa, kau tidak bisa jalan. Apa kata sahabat Dzul Bijaden ini? Harta saya, rumah saya, ambil semua. Yang penting saya jangan dihalangi. Saya mau ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Katanya orang kafir tadi itu tidak bisa. Dilepas, Pak. Bajunya ini dilepas. Jubahnya dilepas. Harta yang dibawa waktu itu dilepas. Sandal dikekno. Sampai beliau berangkat cuma pakai satu helai penutup dan pakai selendang begitu. Setelah dikasih semua, wis karikut tok wis, yang nutupi tinggal 2 helai ini saja. Beliau ngomong, saya tidak punya apa-apa lagi. Lah terus, ya saya mau berangkat ke Madinah. Tidak pakai sandal, tidak. Ambilan semua, yang penting saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Jalan, Pak, dari Mekah ke Madinah. Jauh. Antum kalau naik bis umroh, yang pernah umroh, itu 4 atau 5 jam. Itu los, Pak, jalan ini. Kalau ada perempatan nih, kenceng itu. Yang ini perliman 10 menit, mandek terus. Ini kenceng jos ini. Itu jauh, 4 jam kurang lebih naik bis. Ini zaman dulu, Pak, melaku sekil. Udah bawa uang, Beb. Kok uang? Sandal saja tidak pakai. Kok udah kepikiran toko nih, Beb? Udah kepikiran jabatan? Nggak, tinggal kabeh. Karena tahu ini sebentar. Berangkat sampai, singkat cerita sampai di kota Madinah. Akhirnya waktu itu waktu sholat. Beliau masuk di Masjid Nabawi. Sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Ketika berdiri melihat punggung Nabi Muhammad, capeknya, susahnya, semuanya hilang karena perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Dengarkan suaranya Nabi Muhammad, sholat sama Nabi Muhammad, wiritan sama kanjeng Nabi, setelah itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dipeluk sama Nabi Muhammad, diajak bicara, gimana ceritanya? Tak tinggal semua Rasulullah, yang penting ketemu sama antum. Dan beliau habiskan hari-harinya ada di masjid. Beliau habiskan hari-harinya ada di masjid. Wiritan, nangis sama Allah. Merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ditinggal semua. Koncone, sing suki-suki, itu ditinggal kabeh. Ikut sama Nabi Muhammad SAW. Sampai kita dengar cerita ya, waktu di Majlis Al-Hamidiyah, Habib Ali kakak pernah cerita. Waktu ada orang, para sahabat itu lewat dengan Nabi Muhammad, dengarkan suaranya sahabat Dzul Bijaden ini wiritan keras. Ya Allah, banter, wiritan banter. Mengatakan, Allahumma ya Rasulullah. Ini orang riak Rasul, cari muka. Kata Rasul, enggak, innahu awwab. Ini orang kembali terus sama Allah. Dia tinggalkan dunianya, dikasihkan ganti sama Allah, kenikmatan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya beliau ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW dan beliau tumbang menjadi seorang syuhada. Setelah beliau gugur di medan pertempuran, pada malam saat selesai peperangan,
Waktu itu beliau akan dikubur. Tahu antum apa yang terjadi? Ketika hari wafatnya sahabat Dzulbijadan, setelah kubur sudah digali, yang masuk ke lubang kuburan yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk ke lubang kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk di dalam kuburnya sahabat Dzulbijadan, lalu dipegang jenazahnya sahabat Dzulbijadan, lalu dihadapkan ke arah kiblat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan dalam doa yang sudah masyhur, beliau mengatakan Allahumma rida anhum fa inni amsaitu anhu rat. Ya Allah, ridhoi sahabat Dzulbijadan karena aku Nabi Muhammad ridho kepada sahabat Dzulbijadan. Kejadian itu dilihat sama Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Perjuangan sahabat ini ninggal tokonya, ninggal kekayaannya, ninggal keluarganya untuk dekat sama Nabi Muhammad dan untuk dapat kekayaan di akhirat, semuanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita orang tahu nanti hakikatnya. Sampai dikubur dan itu membuat sedih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, kita mau tinggal semuanya, mau ditinggal. Ini KB gitu bakal ditinggal. Antum meninggalkan semuanya untuk hadir majalis, mendekat kepada guru yang betul-betul sungguh-sungguh karena Allah, baru antum ketun. Tidak ada pak di akhirat orang ketun. Coba oyam biar melok partai iki, coba oyam melok perkumpulan iki, coba oyam aku melebu aparan daftar jadi iki. Yang ngono kabeh guys. Yang ada pak, coba saya ikut Rasul ini, coba saya ikut ulama ini, coba dulu saya habis saya umurnya untuk ini, karena inilah kabar yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita diberikan istiqomah. Semoga terus kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini, dan jangan merasa kecil ya. Yang senang hatinya karena antum mau dikasih villa, mau dikasih surga sama Allah taala, yang senang ojo dikepak wis ngerti di surga diiming-imingi surga, apa pengajian diiming-imingi surga loyo kelendis sih buru udan durung udan linggis mbok status opo iku ya ngono lemes baru cuma hujan air yang semangat mau sampai dikei dopres surga masa loyo-loyoan. Walaupun udan kepus ya paling gerges ngombe paramek waras Pak nggih. Tolak angin paling banter loro wis waras. Tapi sampean dapat surga. Kalau antum dapat ilmu diamalkan itu bisa jadi nur keselamatan. Makanya yang semangat ya, yang semangat dalam hadir majelis, hidupkan hari-hari kita dan hidupkan Banyuwangi dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadarkan yang tidak sadar, bangunkan yang tertidur sehingga betul-betul bisa bergabung dengan kita di majlis seperti ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga guru-guru kita diberikan panjang umur taala. Dan khususnya majelis Barokatul Ittiba ini diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyinari hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, berikan kami istiqomah ya Allah. Ya Rabb, kami sebelum hadir majelis ini banyak melakukan dosa. Kami berhusnudzon di tempat ini ya Rabb, sebagaimana janji Nabi Muhammad dan kabar yang datang dari Rasulullah. Bangunkan kami dari majelis ini, rubah keburukan kami jadi kebaikan ya Allah. Ya Rabb, kami tidak layak masuk surga tapi kami takut dengan neraka. Maafkan dosa kami di majlis ini ya Allah. Hanya majlis-majlis seperti ini andalan kami untuk berhubungan kami dengan guru-guru kami ya Allah. Maafkan kami dosa-dosa kami, tutup keburukan kami ya Allah. Ya Rabb, keluarga kami yang sumpah hatinya berikan tenang ya Allah. Yang ada masalah berikan selesai ya Allah. Yang rumah tangganya dalam keadaan tidak baik berikan kebaikan ya Allah. Yang seret rezekinya lancarkan ya Allah. Yang belum dapat pekerjaan insya Allah sebentar lagi dapat pekerjaan yang baik. Yang belum menikah semoga dapat jodoh yang terbaik. Yang sudah menikah semoga dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya keturunan semoga diberikan keturunan oleh Allah. Yang sudah punya keturunan semoga dijadikan anak yang saleh dan salihah. Ya Rabbi, kapanpun dan dimanapun kita akan bertemu dengan malaikat Israel ya Allah. Dan itu pasti akan terjadi kepada kami ya Rabb. Saat terbuka hijab yang kami harapkan hanya satu, tunjukkan senyuman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan orang tua kami pada saat itu ya Allah. Hadirkan guru-guru kami dan salaf kami ya Rabb. Sehingga ruh ini bergetar untuk perjumpaan dengan mereka, sehingga hilanglah rasa sakaratul maut itu ya Allah. Jadikan keluarga yang kami tinggal berikan kekuatan iman ya Allah. Berikan mereka kecukupan zahir dan batinnya ya Rabb. Jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Dan jangan sampai dosa yang kami lakukan dilakukan oleh anak-anak kami ya Allah. Cukup dosa itu berhenti di kami ya Rabb. Berikan mereka kehidupan yang lebih bahagia dari kami ya Rabbi. Jadikan kami bahagia saat kami dikubur ya Allah. Jangan sampai dosa kami sampai kepada orang tua kami ya Allah. Tutup ya Rabbi aib kami dunia akhirat. Jangan siksa orang tua kami dan guru kami karena dosa kami yang kurang ajar ini ya Allah.
tutup aib kami dunia hingga akhirat ya Rabb. Dan semoga majlis ini menjadi pengikat kita kumpul di sini, insya Allah ketemu lagi di barzah di akhirat. Dan puncaknya buah dari majlis ini semoga duduk di surga tertinggi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walakun ya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf, khususnya kepada guru saya Habib Ali dan para asatidz yang lainnya. Kami berbicara karena izin dari beliau yang kurang sehat. Mohon maaf sekali lagi karena terlalu panjang. Mugi-mugi tadi keterangan yang barokah nggih, manfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Semua tanpa terkecuali hadirin hadirat semua, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengar mafihil kifayah ya, cukup sebetulnya. Cuma saya kepingin walaupun sedikit ikut dapat pahala ya dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 5-10 menit semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Diceritakan Sayyidina Abdullah Dzul Bajadaini barusan, yang tidak punya apa-apa kecuali 2 baju yang menutup badannya sampai meninggal dunia, dan didoakan dengan doa yang masyhur, Allahumma rdo anhu fa inni amsaitu anhu rad. Supaya didoakan. Semua sahabat berharap kalau seandainya yang jadi mayit itu dia. Karena apa? Karena dapat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin mengucapkan sama orang-orang yang hadir majlis, pertanyaan, adakah satu manusia yang lebih agung, lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita harus cari perhatian orang tersebut. Demi Allah, Allah tidak pernah menciptakan satu makhluk di atas muka bumi ini lebih agung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita ingin dekat dengan seseorang, pastikan bahwa orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak fulan, tidak bukan siapa-siapa. Pastikan bahwa orang yang kita inginkan betul untuk kita dekati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengarkan firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Saling cinta ya di antara satu dengan yang lainnya. Kita sesama orang-orang yang beriman harus saling cinta satu dengan yang lainnya. Sampean salah mengira kalau surga itu hanya sebatas istana yang mewah, hanya sekedar bidadari yang ada di sana, hanya sekedar makanan yang berbagai macam, minuman yang begitu lezat. Tidak. Kalau hanya sekedar itu maka dirasakan sudah dengan orang-orang yang ada yang kaya di atas muka bumi ini. Kalau cuma sekedar istana, makanan, minuman, perempuan-perempuan yang sudah disediakan sama Allah, salah, bukan dari situ letak keindahan dan kenikmatan surga. Tetapi surga itu menjadi nikmat karena orang-orang yang ada di dalamnya masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan wa hum ala sururin mutaqabilin. Ya. Di hati mereka itu dicabut semua rasa benci. Mereka ini saling senang kalau ketemu satu dengan yang lainnya. Wah, jangan ada rasa benci di hati kita di antara kita sesama orang-orang yang beriman. Itu pesan saya saja. Karena sifatnya orang yang menemani Rasulullah ruhama bainahum, saling rahmat, saling cinta di antara mereka. Gampang gitu, yang gampang gitu maafkan orang. Jangan jadi orang itu bahasanya itu sakiludam, kalau bahasa Arab itu beradara bahasanya ya. Itu sulit sekali memaafkan orang. Kalau sudah disalah sedikit itu memaafkan orang sulit. Jangan jadi orang kayak gitu. Karena orang yang kayak ini jelas sudah tidak layak untuk jadi pendampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 golongan manusia yang tidak ada manusia yang lebih baik di antara 2 golongan ini, yaitu Muhajirin dan Ansor. Karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW. Lalu menyebutkan selain daripada golongan ini yang akan berkumpul dengan mereka adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai benci-benci sama orang. Ya, pesan saya jangan sampai benci-benci sama
orang. Surga itu bukan cuma sekedar kenikmatan yang seperti itu yang sampai kenikmatan orang-orang yang di surga karena mereka bertemu, saling cinta, saling bahagia satu dengan yang lainnya. Sehingga orang-orang dahulu ini ketika melihat orang-orang tadi bagaimana hormatnya dengan tua, bagaimana cintanya mereka dengan yang muda, saling cium satu dengan yang lainnya, saling minta doa satu dengan yang lainnya. Mereka itulah perkumpulan yang memang pantas untuk disebutkan dalam firman Allah, ya, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana wa hum ala sururim mutaqabilin. Mereka saling cinta satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu tidak heran sampai ketika membaca, kita ini tidak heran ketika membaca manaqibnya sampai sekarang ini. Kalau fasilitas mungkin Indonesia lebih lengkap daripada Hadramaut ya. Tidak ada pohon-pohonan kayak gini di Hadramaut ini, buah-buahan lengkap kayak di Indonesia ini. Apa yang tidak ada di Indonesia? Tapi demi Allah saya merasakan surga itu ya di Tarim. Dengan hawa panasnya hawanya, dengan dinginnya hawanya. Tapi kumpul dengan manusia yang tidak punya rasa benci, itulah letak surga yang sebenarnya. Saling cinta satu dengan, saling minta doa satu dengan, saling berprasangka baik satu dengan yang lainnya. Di sana letak keindahan dunia. Ketika sudah merasakan yang seperti ini baru tahu apa itu makna surga yang sebenarnya. Ketika kita membaca Al-Quran pun bukan hanya itu, hanya iming-iming. Karena begini, karena fase manusia ini berbeda-beda. Derajat manusia ini berbeda-beda. Allah itu memberikan kita semangat untuk masuk surga dengan cara yang berbeda-beda pula. Ada orang ini yang memang otaknya ini makanan, minuman, perempuan, istana, maka diiming-imingi dengan ini sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ayo semangat masuk surga. Ada orang nambeng maksiat, tidak mau berhenti kecuali ditakut-takuti sama neraka, maka tunjukkanlah neraka, ini neraka loh. Ada orang yang memang dia sudah tidak lihat daripada semua rindunya sama Nabi Muhammad sama Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah ayat-ayat memberikan semangat bagaimana caranya kita mencintai, seharusnya kita mencintai. Tidak sempurna iman kalian, tidak sempurna iman. Itu ayat-ayat untuk orang-orang yang memang hatinya ingin tumbuh rasa cinta dalam hatinya. Itu semuanya adalah cara-caranya Allah karena manusia dalam derajatnya berbeda. Maka harus berbeda cara untuk menyampaikannya. Kalau orang yang cuma kepinginnya, ya tidak apa-apa, silahkan kepingin dengan kepingin sampean, yang penting sampean masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu sudah intinya itu. Ya kalau sampean ingin membawa ya keinginan sampean itu memasukkan orang ke dalam surganya Allah, berarti sampean ini adalah orang yang visi dan misinya sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sejelek apapun perlakuan manusia kepada kita, jangan sampai mendoakan jelek kepada mereka. Karena doa jelek sampean itu berarti sampean pada saat itu sudah menjadi pasukannya syaitan. Karena syaitan tugasnya memasukkan orang kepada nerakanya Allah. Rahmat itu ada harus. Sejelek apapun ya. Kita dengarkan ya. Ya cerita-cerita orang-orang dahulu-dahulu. Sayyidina Ma'ruf al-Karhi atau yang lainnya ketika masuk ke dalam kapal pesiar, beliau sama budak-budak di bawah semuanya. Sampai tidak bisa tidur yang di bawah. Karena apa? Yang di atas dugeman semua, rame, tidak bisa tidur yang di bawah. Masyarakat jelata ini, yang di atas itu eksekutif. Dengan fasilitas yang lengkap di atasnya. Ini orang tahu, orang-orang yang budak-budak ini, kalau ini orang soleh, doanya mustajab. Dalam tahajudnya, orang-orang lain tidur. Lalu ada satu yang tidak bisa tidur, pegel ya, imam doakan orang-orang di atas ini. Biar mereka dihancurkan sama Allah dengan maksiat-maksiat yang senyum ya Sayyidina Ma'ruf lalu berkata, seperti Allah membahagiakan mereka di dunia, semoga Allah membahagiakan mereka di akhirat. Dan tidak mungkin bahagia di akhirat kecuali mereka taubat kepada Allah. Begitu seharusnya orang yang beriman ya. Ya kalau sampean kumpul dengan orang ini yang bawa rahmat ini, sampean baru tahu apa itu arti surga. Jadi jangan salah anggapan sampean kalau surga itu kalau sampean itu sudah bangun rumah mewah, ada AC-nya, ada kulkasnya, mobilnya lengkap, sampean telah membangun surga. Demi Allah bukan surga. Panas banyak keluarga orang yang sampai dalam kemewahan luar biasa, kehidupannya panas, keluarganya tidak nemu tenang sama sekali. Karena salah mereka dalam mengartikan surga itu sendiri. Surga adalah tempat di mana orang-orangnya saling cinta satu dengan yang lainnya. Ya, ketika sampean merasakan cinta dari seorang ibu dan seorang bapak, maka akan sampean dapatkan surga itu di rumah. Sehingga tempat yang paling indah di atas muka bumi adalah rumah Tetapi kalau tidak mendapatkan cinta itu dari orang tua, maka sampean tidak akan mendapatkan surga walaupun dengan segala fasilitasnya. Harus paham ini. Ketika sampean mendapatkan
rahmat, cinta itu dari seorang guru atau seorang kiai, seorang habib yang membimbing sampean, sampean akan merasakan surga ketika kumpul dengan mereka saja. Ketika berpisah, sampean tidak akan dapatkan surga itu lagi nanti. Oleh karena itu orang-orang dahulu ini ya, kami tidak tahu kalau kami di surga kecuali meninggalnya Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Kami tidak tahu artinya surga kecuali setelah meninggalnya Habib Abdullah. Kami tidak sadar kalau kami di surga dulu ketika kumpul sama orang ini. Orang ini meninggal baru kehilangan surga itu. Oleh karena itu mari ya, biasakan orang yang berkumpul dengan kita dan mereka bahagia. Berprasangka baiklah. Berprasangka baik dengan guru itu biasa, Pak. Itu hal yang biasa. Tetapi luaskan, lebih daripada itu kita berprasangka baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, tutup mata dari kejelekannya, tampakkan kebaikannya. Apabila kita bisa bermuamalah dengan itu, maka Allah akan bermuamalah dengan itu juga kepada kita. Kama tadinu tudan. Ya, seperti kalian memperlakukan orang, begitulah Allah akan memperlakukan kita juga. Tutup dari kejelekan mereka. Tidak usah diingat-ingat sudah jeleknya sudah. Bengen lariku, tidak usah ngomong gitu sudah. Tidak usah ngomong kayak gitu sudah. Yang lalu biar berlalu, kita ngeliat kebaikannya saja. Mata kita ini biarkan ngeliatkan yang baik-baik saja. Yang jelek, kalau kita bisa melihat manusia dengan pandangan seperti itu, lihat bagaimana Allah nanti akan menampakkan kebaikan kita dan tutup semua kejelekan-kejelekan kita. Man satarul mu'minan satarahullahu fid dunya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Kita jadikan orang-orang sekitar kita ini masuk ke dalam surga dengan rasa rahmat yang Allah titipkan dalam hati kita semuanya. Semoga memang itu benar-benar terjadi ya, sehingga kita merasakan surga di dunia sebelum di akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.